Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Sugi di pembelajaran matematika. Oke, untuk pertemuan kali ini masih tentang bab 1 di kelas 8 tentang pola barisan dan deret bilangan, ya. Nah, ini untuk submaterinya kita akan membahas tentang aplikasi konsep pola barisan dan deret bilangan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ini penerapan beberapa rumus dalam contoh soal di kehidupan sehari-hari, ya, ataupun soal cerita. Oke, kita mulai saja pembelajaran untuk hari ini, ya. Nah, ini tentang pola, masih tentang bab 1 ya, penerapan konsep ataupun aplikasi konsep. Nah, ini akan Bapak contohkan ataupun akan Bapak bahas. Ini contoh soal beserta pembahasannya ya, atau cara menjawabnya. Soal cerita berkaitan dengan barisan aritmatika atau barisan geometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini ada contoh soal nih. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 5 cm dan tali terpanjang 1215 cm, panjang tali mula-mula adalah berapa? Nah, di sini di keterangan soalnya ini sudah jelas bahwasanya ini membentuk barisan geometri. Berarti soal cerita ini penerapan dari konsep barisan dan deret geometri. Nah, sekarang kita amati atau kita analisa ya. Kita analisis ini kondisi soalnya. Kita bayangkan atau kita ilustrasikan, ini tali dipotong menjadi 6 bagian. Kemudian ukuran dari bagian-bagiannya membentuk barisan geometri. Kita ingat dalam benak kita ya, dalam benak kepala kita, kalau barisan geometri itu polanya dikali atau dibagi ya. Nah, ini yang harus diingat, kalau geometri itu polanya dikali atau dibagi oleh bilangan yang sama gitu. Kemudian ini tali terpendeknya 5 dan tali terpanjangnya 1215. Berarti ini naik ya. Awalnya 5, akhirnya 1215 karena ini membesar. Berarti polanya naik. Kalau polanya naik berarti dikali. Nah, atau kita uraikan dulu ya, tuliskan dulu yang diketahuinya. Nah, ini yang diketahuinya suku pertamanya adalah 5. Tadi yang terpendeknya 5 ya, suku awal. Kemudian suku ke-6-nya 1215. Kenapa suku ke-6? Karena ini ada 6 bagian ya, ada 6 potongan. Jadi ini suku ke-6. Jadi awalnya adalah 5 dan akhirnya 1215. Jadi ini ada 6 suku atau ada 6 bilangan dalam barisan geometri tersebut. Nah, ini N-nya sama dengan 6. N itu berarti menyatakan banyaknya bilangan. Dalam kasus ini berarti banyaknya potongan. Ada 6 bagian atau ada 6 potongan. Kemudian, nah ini yang ditanyakannya S6. Nah, S itu kan berarti sum. Sum itu berarti jumlah ya. Nah, kita jumlahkan dari potongan terpendek sampai potongan terpanjang. Karena yang ditanyakannya adalah panjang tali mula-mula gitu. Jadi panjang tali mula-mula berarti sebelum dipotong. Berarti kita jumlahkan dari potongan 1 sampai potongan ke-6. Jadi S ini jumlah. Nah, ini caranya kita tidak menggunakan rumus ya, cara yang efektifnya. Atau ini alternatif dari Bapak. Karena ini lebih mudah ya menurut Bapak. Kita caranya mencacah. Mencacah itu berarti kita tulis satu persatu barisan bilangannya. Kenapa? Karena kan ini pendek ya, barisan bilangannya hanya ada 6. Jadi kita cacah aja. Cacah ini berarti kita lengkapi, tuliskan satu persatu. Nah, di sini perhatikan pola pertamanya 5 atau suku tali terpendeknya ya, potongan tali terpendeknya 5 dan tali terpanjangnya 1215. Berarti potongan kedua sampai potongan kelima belum kita ketahui. Nah, kemudian kita perhatikan ini polanya naik. Dari 5 ke 1215 itu kan semakin membesar ya, polanya naik. Nah, berarti kita harus menentukan suku kedua sampai suku kelima ini. Tadi caranya dengan cara dicacah atau dilengkapi. Nah, kalau tanpa rumus berarti kita coba-coba ya, karena kita menggunakannya tidak gunakan rumus. Kita pakai cara percobaan ya. Nah, ini dicoba dikali 2. Nah, karena kita percobaan ya.
kita coba kali 2 untuk melengkapi barisan bilangan ini. Nah, kalau kita tuliskan dikali 2 seperti ini. 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. 20 kali 2, 40. 40 kali 2, 80. 80 kali 2, 160. Dan ini tidak cocok ya. Nah, kenapa tidak cocok? Karena suku akhirnya berbeda. Kalau tadi kan seharusnya 1215. Tapi ini kalau dikali 2, suku akhirnya 160. Ini sampai 6 bilangan, ya, sampai 6 barisan. Nah, kalau tidak cocok, kita coba lagi. Nah, kita coba lagi dengan cara dikali 3. Yang namanya dicoba-coba, ini berarti tergantung insting dan naluri kalian ya. Jadi bisa langsung dikali 3 kalau yang misalkan instingnya tajam atau nalurinya tajam ya, untuk memperkirakan bilangan berikutnya. Nah, ini Bapak contohkan dulu yang salahnya seperti ini. Percobaan dikali 2 berarti salah. Kita coba lagi kali 3. Jadi ini tergantung nalurinya ya kalau dicoba-coba. Jadi dikali berapapun angkanya sehingga nanti suku akhirnya cocok. Nah, dicoba kali 3. 5 kali 3, 15. Kali 3 lagi, 45. Kali 3 lagi, 135. Kali 3 lagi, 405. Kali 3 lagi, 1215. Dan ini cocok ya. Nah, ini hasilnya cocok sesuai. Karena kan ini pola akhirnya 1215. Berarti kita tentukan ataupun kita temukan bahwasanya dikali 3. Setelah kita melengkapi barisan bilangan, nah ini secara tidak langsung ini adalah potongan 1, potongan 2, potongan 3, 4, 5, 6. Yang ditanya S6 berarti kita jumlahkan. Nah, cara manual lagi ya. S6 berarti dari suku pertama sampai dengan suku yang ke-6. Nah, ini dari 5 tambah 15 tambah 45 tambah 135 tambah 405 dan ditambah 1215. Sehingga jumlahnya adalah 1820. Dan 1820 ini jawabannya ya. Panjang tali mula-mula sebelum dipotong yaitu 1820. Nah, ini contoh soal yang pertama, penerapan dari barisan geometri. Sekarang contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua. Nah, ini Bapak ada soal seperti ini. Andi menumpuk kursi yang tingginya masing-masing 80 cm. Tinggi tumpukan 2 kursi 87 dan tinggi tumpukan 3 kursi 94 cm. Yang ditanyakan tinggi tumpukan 20 kursi adalah berapa? Kita amati dulu ini kasus soalnya apakah termasuk aritmatika atau geometri ya. Karena kan barisan yang kemarin kita pelajari tentang aritmatika dan geometri. Nah, ini tinggi kursi masing-masing 80 cm. Artinya ini tinggi satu kursi. Kalau tinggi satu kursi berarti suku pertama 80. Tinggi 2 kursi 87. Tinggi 3 kursi 94. Kita amati polanya ini 80, 87, dan 94. Dari 80 ke 87 itu berarti ditambah 7. Dari 87 ke 94 juga ditambah 7. Berarti ini polanya ditambah 7. Ya, ditambah oleh bilangan yang sama. Kalau polanya ditambah itu berarti barisan aritmatika. Nah, berarti soal ini penerapan dari barisan aritmatika ya. Karena ini polanya ditambah. Nah, diingat kalau aritmatika itu polanya ditambah atau dikurang. Kita tuliskan yang diketahuinya. Nah, ini suku pertamanya 80 tadi, berarti tumpukan 1 kursi. Suku keduanya 87, tumpukan 2 kursi. Suku ketiganya adalah 94, tumpukan dari 3 kursi. N-nya adalah 20, karena yang ditanyakannya adalah tumpukan 20 kursi. Nah, jadi banyaknya kursi yang ditumpuk adalah 20. Nah, ini yang ditanyakannya, untuk bedanya adalah 7 ya tadi. 80, 87, dan 94 itu selisihnya 7. Dan ini adalah barisan aritmatika ya. Karena ini mempunyai selisih atau bedanya sama. Dan ini yang ditanyakannya U20 atau suku yang ke-20. Jadi bukan jumlah. Karena ini urutan dari 20 kursi. Nah, kemudian kita jawab. Nah, ini rumusnya adalah rumus yang anib. Nah, rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, anib ya. Kita ingat lagi ini rumus anib. Kemudian kita ganti unsur dari rumusnya.
Nah ini N-nya ganti oleh 20 karena ada 20 kursi. A-nya 80. Awal ya. Diingat A itu awal. Nah ini suku pertamanya 80. Ini N-nya 20. Nah ini banyaknya kursi yang ditumpuk 20 dan bedanya 7. Nah kemudian kita hitung. 20 kurang 1 adalah 19. Nah 19 dikali 7. Nah kita ingat lagi ya, ini kali dulu ya. Jangan dulu tambah. Kita kalikan dulu. 19 kali 7. Itu hasilnya 133. Kemudian terakhir kita tambahkan 80. 133 tambah 80 itu hasilnya adalah 213. Nah, jadi tinggi tumpukan 20 kursi itu adalah 213 cm. Oh ya, ini maaf belum teredit. Tinggi tumpukannya adalah 213 cm. Ya. Nah, ini tinggi tumpukan dari 20 kursi. Nah, itu soal yang kedua ya. Tinggi tumpukannya 213 kursi. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, ini contoh soal yang kedua ya. Bapak tampilkan lagi. Oke. Nah, ini tadi jawabannya adalah 213 ya, suku yang ke-20. Jadi tinggi tumpukan 20 kursi 213 cm. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Dalam setiap 15 menit, virus membelah diri menjadi 3. Jika pada pukul 7 terdapat 10 bakteri, banyaknya bakteri pada pukul 9 adalah berapa? Nah, kita amati ini apakah kasus aritmatika atau geometri. Nah, ini dalam setiap 15 menit, virus membelah diri menjadi 3. Jadi dari satu virus menjadi 3. Kemudian dari masing-masing virus yang tadi 3 menjadi 3 lagi. Dan ini kita amati ataupun kita ketahui bahwasanya ini dikali 3 ya. Kan dari satu virus membelah diri menjadi 3. Jadi masing-masing makhluknya menjadi 3. Berarti ini kali 3 polanya. Kalau dikali 3 berarti barisan geometri. Jadi untuk kasus yang nomor 3 ataupun soal yang nomor 3 ini tentang barisan geometri. Kemudian pukul 7 ini 10 bakteri ya. Awalnya ada 10 bakteri. Yang ditanyakan banyak bakteri pada pukul 9. Nah, karena polanya dikali 3, tinggal kita lengkapi aja barisan bilangannya ya. Ini cara alternatif ataupun cara efektif dari Bapak ya. Daripada memakai rumus ya. Ini cara Bapak kita cacah satu persatu supaya nanti kalian paham lebih detail tentang kasus ini. Dan ini membelah dirinya setiap 15 menit. Nah, ini kan awalnya nih pukul 7 ada 10 bakteri. 15 menit kemudian berarti pukul 7.15. Dan ini kali 3 ya. 10 kali 3 30. Karena ini polanya kali 3. Kenapa polanya dikali 3? Karena si bakteri membelah dirinya menjadi 3. Kemudian 15 menit lagi, yaitu pukul 7.30. Nah, pukul 7.30 ini kali 3 lagi, ada 90 bakteri. Nah, gitu polanya. Dari waktunya kita tambahkan 15 menit, kalau dari bakterinya kita kali 3. Ya, sesuai dari soalnya ini. Setiap 15 menit, berarti waktunya ditambah 15 menit. Kemudian ini banyaknya bakteri menjadi 3, berarti dikali 3. Nah, ini 745 ditambah 15, pukul 8. Ini 270 kali 3 lagi 810. Kemudian dikali 3 lagi untuk 15 menit kemudian pukul 8.15. Hasilnya 2430. Terus dikali 3 lagi. Nah, pukul 8.30 ya 15 menit kemudian. Dikali 3 hasilnya 7290. Kemudian kali 3 lagi. Nah, ini 21.870 pukul 8.45. Dan ditambah 15 menit lagi yaitu berakhir ya, sesuai permintaan soalnya. Bakteri pada pukul 9. Nah, pukul 9 ini kali 3 lagi tadi dari 21.870. Hasilnya 65.610. Jadi ini caranya mencacah ataupun melengkapi ya, satu persatu kali 3. Nah, ini jawabannya. Jadi pukul 9 ada 65.610 bakteri. Itu contoh yang ketiga. Sekarang contoh soal berikutnya yang keempat.
Dalam suatu gedung terdapat 15 baris kursi. Baris pertama terdiri dari 10 kursi. Banyak kursi pada tiap baris berikutnya bertambah tetap sebanyak 8 kursi. Jumlah kursi dalam gedung tersebut adalah berapa? Nah, ini kita amati, ini apakah aritmatika atau geometri ya. Nah, itu yang ada dalam benak kalian. Setiap soal cerita dalam benak kalian pasti harus ditentukan apakah ini kasus barisan aritmatika atau kasus barisan geometri. Nah, ini gedungnya ada 15 baris. Baris pertama 10. Banyak kursi pada tiap baris, berikutnya bertambah. Nah, ini ada kata bertambah tetap. Kalau bertambah tetap berarti itu barisan aritmatika ya. Diingatkan aritmatika ditambah atau dikurang oleh bilangan tetap. Nah, ini bertambah tetap sebanyak 8 kursi. Berarti ini kasus dari barisan aritmatika. Nah, ini jumlah kursi. Kalau jumlah berarti S ya, sum. Berarti yang ditanyakannya SN. Nomor 4 ini kasus dari barisan aritmatika ya. Kita tuliskan yang diketahuinya A-nya 10. A itu awal. Jadi banyaknya kursi di baris awal, baris pertama ada 10. Bedanya 8. Nah, ini beda tiap barisnya 8 kursi. N-nya 15. N itu berarti banyaknya baris. Nah, ini ada 15 baris kursi. Kemudian yang ditanyanya S15. Jadi jumlah dari 15 baris ya. Karena kan jumlah kursi dalam gedung. Dalam gedung itu terdiri dari 15 baris. Jadi ini S15, jumlah dari 15 baris kursi. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Nah, ini jawab ya. Nah, ini rumusnya adalah rumus SN. Nah, diingat rumus SN N per 2 kali 2A NIB ya. 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kita ganti unsur di dalam rumusnya. N-nya ganti oleh 15 karena banyaknya baris 15. Ini N-nya juga 15. A-nya 10. Awalnya 10 ya, baris pertama 10. N-nya 15 lagi dan bedanya 8. Nah, ini bedanya ganti oleh 8. Kemudian kita hitung. Nah, ini hitung dulu yang dalam kurung. 15 kurang 1 yaitu 14. Kemudian 2 kali 10 yaitu 20. 15 dibagi 2 itu kan tidak bisa ya. Ataupun hasilnya nggak pas. Jadi jangan dulu ditulis hasilnya dalam koma. Kita tuliskan dalam bentuk pecahannya dulu. 15 per 2. Kemudian ini 20 tambah 14 kali 8. Kita ingat ini kali dulu yang dihitung ya. Bukan tambah, kali dulu. 14 dikali 8 itu hasilnya adalah 112. Nah, 112 ditambah 20. 112 ditambah 20 hasilnya 132. Nah, baru terakhir dikali 15 per 2. Cara ngitung yang mudahnya 132 dibagi 2 dulu. Nah, 132 dibagi 2 hasilnya 66. Baru terakhir 66 dikali 15. 66 dikali 15 itu hasilnya adalah 990. Jadi jumlah kursi dalam gedung tersebut adalah 990 buah. Itu contoh yang keempat. Kemudian contoh berikutnya. Soal yang kelima. Nah, ini soal yang kelima. Jumlah bilangan kelipatan 4 dan 6 antara 100 dan 300 adalah berapa? Nah, ini jumlah bilangan kelipatan 4 dan 6. Nah, ini diketahui kelipatan 4 dan 6. Kelipatan 4 dan 6 berarti KPK. Nah, KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. KPK itu berarti kelipatan persekutuan kecil ya. Cari bilangan yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 6. Yaitu bilangan 12. Di sini kalian mengingat lagi mencari KPK ya. Nah, ini caranya harus kita uraikan dulu. Nah, ditanyanya SN. SN berarti jumlah. Nah, ini kan ada kata jumlah ya. Nah, N-nya ini belum diketahui. Karena banyaknya bilangan belum diketahui. Berarti kita harus menjumlahkan bilangan kelipatan 12 lebih dari 100 dan kurang dari 300. Ataupun antara 100 dan 300. Nah, cara menjawabnya, nah, kita uraikan dulu ini. Jadi kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Dan seterusnya sampai suku terakhir UN. Dan ini kan ada kelipatan ya, kelipatan 12 artinya bertambah 12 seterusnya.
Nah, bertambah 12, tadi polanya bertambah, berarti ini contoh kasus dari barisan aritmatika. Jadi jika ada soal seperti ini adalah penerapan dari rumus deret aritmatika. Karena ini polanya bertambah, kelipatan 12. Nah, ini suku pertama kita tuliskan, nah seperti ini. Ini 100 dan 300 itu bukan barisannya ya, ini batasnya nih. Nah ini 100 dan 300 ini batasnya. Berarti kita harus tentukan dulu ini suku pertamanya. Suku pertamanya itu adalah kelipatan 12 sesudah 100. Kemudian suku terakhirnya juga. Suku terakhirnya juga adalah kelipatan 12 sebelum 300. Kelipatan 12 berarti yang bisa dibagi 12. Nah, jadi cara efektifnya kita hanya tentukan yang awal dan akhirnya saja, ya. Jadi suku pertama dan suku yang terakhir. Tidak usah kita lengkapi suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Nah, cara menentukannya itu silakan oleh kalian dikira-kira aja ya, karena ini berkaitan dengan naluri juga insting. Jadi kalian tentukan aja bilangan sesudah 100 yang merupakan kelipatan 12. Nah, ini kalau kita ini hasil perhitungannya bahwasanya 108 ini suku pertamanya. Karena kan ini 100 tidak bisa dibagi 12 ya. Nah, bisa pakai cara bagi kurung. Nah, ini 108 ini suku awalnya, yaitu merupakan kelipatan 12. Dan ini suku akhirnya 288. Karena kan ini 300 bisa dibagi 12. 300 bisa dibagi 12 tinggal dikurangi 12. 300 kurangi 12, 288. Kalau ini 100 dibagi 12 itu tidak pas, ada sisanya. Nah, 100 dibagi 12, ini ada sisa pembagiannya. Sisa pembagiannya yaitu 4. Nah, sementara 4 ke 12 itu kan sisanya 8. Jadi dari 100 ditambahkan 8. Ya. Bapak ulangi lagi, 100 bagi 12 itu nggak bisa. Kalau pakai bagi kurung itu sisanya 4. Nah, dari 4 ke 12 itu kan tinggal tambah 8 ya. Makanya dari 100 ditambah 8, jadi 108. Dan ini adalah suku awalnya. 108 suku awal dan 288 itu suku akhirnya. Nah ini, 108 suku pertama, 288 suku terakhir, suku kesekian. Dan kita belum diketahui ini, banyaknya bilangannya ada berapa ini. Ya. Nah, kita cari N, banyak bilangan dulu. Cari N-nya, banyak bilangan dulu. Jadi banyak bilangan dari 108 sampai 288. Nah, ini cari N-nya kita ada rumus lagi. Ya. Nah, ini Bapak ada rumus lain untuk mencari N, mencari banyaknya bilangan. Nah, rumusnya ini. Akhir kurangi awal dibagi KPK ditambah 1. Akhir ini berarti suku akhir. Suku akhirnya yaitu 288 dikurangi awal. Awalnya yaitu 108 dibagi KPK. KPK-nya yaitu 12 ditambah 1. Ditambah 1 ini mutlak ya. Apapun nanti kondisi soalnya selalu ditambah 1. Jadi ini rumus pasti, rumus mutlaknya seperti ini. Nah, kita cari N. Nah, kita ganti tadi akhirnya adalah 288 kurangi 108 ya. Nah, ini maaf bukan kurangi 188. Dikurangi 108. Nah, ini. Nah, ini dikurangi 108. Oke, kita ulang lagi tadi slide-nya. Tadi 288 dikurangi 108. 288 kurangi 108 ini hasilnya adalah 180 itu ya. Nah, 180. Nah, ini kita ulangi lagi tadi tampilannya. Nah, ini tadi dari 288 kurangi 108. Nah, ini 288 kurangi 108. Hasilnya adalah 180. 180 dibagi 12. Nah, 180 bagi 12 yaitu 15. Dan ditambah 1. Ini selalu ditambah 1 ya rumusnya. 15 tambah 1 yaitu 16. Nah, ini berarti ada 16 bilangan. Dari 108 sampai 288 itu ada 16 bilangan.
Nah, rumus SN-nya kita gunakan rumus SN yang kedua. N per 2 kali A tambah UN. Nah, ini rumus SN yang kedua. Karena kan ada dua rumus ya. Nah, A itu berarti suku awal. Nah, A itu suku awal, UN itu suku akhir. Nah, ini suku awalnya 108. Suku akhirnya 288. Nah, ini yang ditanyakannya S16. Karena ini ada N-nya tadi 16 ya. Ada 16 bilangan. N-nya kita ganti 16. 16 per 2. Awalnya 108, akhirnya 288. Kita jumlahkan 108 tambah 288, 396. Kemudian ini 16 dibagi 2, 8. Kemudian 8 kali 396. Hasilnya adalah 3168. Ini jawabannya ya. Oke. Nah, sekian dan terima kasih ya. Itu pembahasan materi ataupun contoh soal tentang aplikasi barisan aritmatika dan geometri di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya ya di PJJ ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, saran, komen, kritik silakan diajukan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.